Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Allah wa ba'd. Sama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita. Alhamdulillah, beliau bisa hadir di tengah-tengah majelis kita, Sayyidil Habib Lutfi bin Ali bin Usman bin Yahya. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah jaga dan Allah panjangkan umur beliau dan dalam syahadat wal afiat. Dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat beliau, maksud tujuan beliau mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi urusan beliau, menjadi keinginan beliau mudah-mudahan dikabul dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun para guru-guru yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik laki maupun perempuan. Alhamdulillah, majelis kita malam ini sudah diawali dan diisi dari awal dengan pembacaan ratib Al-Adrus. Lalu baru saja sama-sama kita baca Maulid dan baru saja kita sama-sama akhir dengan pembacaan sholawat hariyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah dan mudah-mudahan pahala yang kita baca dari setiap huruf-hurufnya mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada keluarga kita yang sudah meninggal sehingga mereka semua diberikan nikmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah baik laki maupun perempuan, sebelum kita tutup dengan doa maulid dan doa ratib, kami minta untuk sama-sama pasang niat, buka telinga kita, buka hati kita, kita sama-sama minta sedikit nasihat. Kalau kana khamsah atau asra daqaiq atau ala masya'. Kita minta kepada guru kita Habib Lutfi biar nanti ngasih nasihat kepada kita tabarruk. Beliau kemarin alhamdulillah hadir Hall Solo. Jadi beberapa hari ketika Hall Solo beliau hadir, memang begitu pun beliau pernah mengambil ilmu di kota Solo. Beliau punya guru itu Habib Alwi Al-Habsyi. Jadi beliau pernah belajar kepada salah satu Habib, salah satu guru yang bernama Habib Alwi Al-Habsyi, yaitu salah satu keturunan Syekhul Maulid Situtura. Begitupun beliau sekaligus hadir Hall Solo. Maka dari itu kita husnuzan, kita minta, kita prasangka baik sama Allah. Ya, mudah-mudahan kehadiran beliau, ya, kedatangan beliau di majelis kita ini nambah berkah majelis kita. Amin. Ya, sebab beliau hadir duduk Rasulullah kakek beliau mandang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada beliau untuk memberikan nasihatnya. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan nikmat-Nya kepada kita yang begitu banyak. Maka sudah sepatutnya kita yang menganggap kita yang dimana kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan, kita berikan kepada kita punya Nabi, kepada kita punya pemimpin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita selalu mengharapkan daripada syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan beberapa minggu yang lalu, satu minggu yang lalu itu diadakan daripada Hall Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Habsyi. Sedikit daripada apa yang ada di dalam pintu durar Al-Habib Ali ibn Muhammad Habsyi ini, beliau ini mengarang, bukan mengarang sebetulnya. Terbentuknya, tertulisnya daripada Maulid yang Tujuran itu dengan 3 kali tulisan. 3 kali tulisan. Yang dimana tatkala itu Al-Habib Ali yang Allah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga dan membaca dari awal. Alhamdulillahi gawi sultanu alwadihi burhanu sampai
akhir dengan 3 kali pertemuan seperti itu yang mulai daripada anak-anak beliau, yang dimana dikatakan barang siapa yang menghafal atau yang selalu membaca daripada Maulid Simtul Duror, maka ia akan dimudahkan atau akan dipertemukan oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Orang yang sering baca Simtul Duror atau orang yang sering yang menghafal daripada Simtul Duror, dan barang siapa yang pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, maka dipastikan ketika hidup dia akan bertemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga. Semoga kita semua bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walau dalam keadaan terjaga atau bermimpi seperti itu. Banyak orang mengatakan hal itu adalah suatu, buat apa itu hal? Banyak orang salah mengartikan daripada hal. Banyak orang bid'ah, hal itu tidak boleh gini gitu, gini gitu. Itu salah, itu orang-orang tidak paham. Mana hal tersendiri dikatakan adalah bakti, bisa disebut sebagai bakti hal itu. Jadi kalau kita mau berbakti kepada orang tua atau tidak punya guru yang sudah meninggal, yang sudah tiada, maka ada 3 cara seperti itu. Cara yang pertama apa? Cara yang pertama adalah jangan pernah kita melupakan untuk mendoakan mereka semua. Jadi tatkala kita berdoa, jangan lupa menyebut daripada nama guru kita atau orang tua kita. Karena banyak orang membaca daripada doa-doa yang panjang kan. Baca daripada munajat-munajat, imam ini, imam itu, habib ini, habib itu, dibaca doanya setiap hari panjang-panjang, akan tetapi dia lupa membaca daripada doa, membaca doa untuk orang tua atau gurunya. Maka ketahuilah, barang siapa yang lupa atau yang enggan mendoakan daripada orang tua atau gurunya, maka dirinya itu telah celaka, maka dirinya telah rugi. Kenapa? Karena semakin banyak doa yang kita ucapkan, yang kita lantunkan kepada orang tua kita, kepada guru kita, maka semakin banyak pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak pernah melaksanakan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan daripada guruku, yaitu Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini gak sholat 2 rakaat kecuali setelah sholat mendoakan daripada gurunya, sehingga berkat beliau selalu mendoakan daripada Imam Syafi'i, yaitu gurunya, beliau mendapatkan keberkahan ilmu yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi imam yang begitu besar. Berkat apa? Berkat ia mendoakan daripada gurunya. Dia tidak pernah lupa doa kepada gurunya, karena kalau bukan karena gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal bukanlah siapa-siapa. Jika bukan karena diri guru kita, kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak akan mengetahui siapa Tuhan kita. Kita tidak akan mengetahui agama Islam seperti apa. Itu semua berkat kita punya guru. Maka hendaknya kita yang mempunyai guru selalu mendoakan mereka, terutama kepada orang tua. Jangan sampai lupa untuk mendoakan mereka. Kalau kita pengen berkah, kalau kita pengen bakti sama mereka. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak usah mendoakan daripada guru-guru kita, tidak usah mendoakan daripada orang-orang tua kita, tidak usah. Kalau kita tidak mau yang namanya bakti, tidak mau berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang ini punya guru, akan tetapi dilupain gurunya. Ini salah satu ciri contoh santri yang sombong. Itu murid yang sombong, karena dia melupakan siapa yang membuat ia bisa mengetahui tentang agama. Siapa yang bisa membuat dia mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang pertama. Jangan pernah lupa untuk mendoakan daripada guru atau orang tua. Yang kedua apa? Tatkala kita melakukan amal baik, maka niatkan amal tersebut untuk guru kita atau kedua orang tua kita. Jadi misalkan kita sedekah, kita bekerja dalam sebulan gaji 100.000, apa? Gaji 5 juta misalkan. Maka kita ambil sedikit daripada gaji tersebut sebesar 100.000 atau 500.000, kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan kita niatkan, ya Allah, dengan sedekahku ini maka ampunilah segala dosa orang tuaku. Ya Allah, dengan sedekahku ini maka ampunilah segala dosa daripada guru-guruku. Maka naikkanlah derajat daripada guruku dan orang tuaku.
Dan dengan berkat sedekahku ini, maka jadikanlah mereka sebagai qurratu ainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau misalkan Anda tidak punya uang, Anda tidak bekerja, seperti ini. Kita hadir majlis taklim saat ini. Kita niatkan, ya Allah, dengan hadir aku di majlis taklim ini, maka berikanlah pahalanya untuk guruku dan kedua orang tuaku, atau saudara-saudaraku, atau semuanya. Apakah berkurang? Tidak. Kita dapat bahkan lebih. Kenapa? Kita memberikan daripada pahala kepada orang lain, memberikan kelebihannya, seperti itu. Jadi kalau kita hadir majlis taklim, atau kita setelah membaca Al-Quran, satu kali hatam Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan satu kali hatamku saat ini, maka berilah kebaikan ini kepada guruku dan orang tuaku. Seperti itu. Itu contoh bakti yang kedua. Dan yang ketiga adalah jangan pernah kita membenci orang yang dicintai mereka, atau cintailah orang yang dicintai mereka. Kalau dalam suatu hal guru dan murid, maka jangan membenci daripada murid guru-guru kita, teman perseperguruan, kita cintai mereka. Atau kalau keluarga, jangan pernah membenci daripada saudara-saudara kita, cintai saudara-saudara kita. Kalau di antara murid itu bisa yang namanya terjadi perpecahan karena ketenaran biasanya. Yang satu tenar, yang satu kagak tenar, biasa kayak gitu. Nanti orang-orang dihasut, jangan nama Fulan bin Fulan, orangnya sesat. Kayak gitu. Kalau persaudaraan biasanya karena apa? Karena harta, karena warisan. Itu bisa membuat perpecahan dalam suatu hubungan keluarga, seperti itu. Terutama lagi dengan keluarga, dengan murid daripada guru-guru kita, teman seperguruan, jangan sampai kita itu memecah daripada tali silaturahmi. Hati-hati. Menjalin tali silaturahmi itu wajib hukumnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah al-ghati. Tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala siapa? Al-qati', orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Jadi orang yang suka, yang hobi, yang gemar memutus dari tali silaturahmi dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, maka ia tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan qad rahim mal'unun walau ada bi jawbil Ka'bah. Orang yang hobi, orang yang gemar dalam memutus daripada jalinan tali silaturahmi, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Walaupun mati di dalam Ka'bah, yang dimana dikatakan kalau kita sholat depan Ka'bah itu kita mendapatkan 60 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hobi, kita gemar mutus daripada tali silaturahmi, maka tetap saja kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang gemar memutus daripada tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jasadnya itu, ruhnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu cerita dahulu, ada seorang pemuda. Jadi ada seorang pemuda ingin bepergian. Tatkala itu ia menitipkan daripada uangnya ke suatu orang, yang dimana orang ini terkenal amanah, orang yang jujur. Jadi kalau dititipin sesuatu, tidak bakal kurang itu titipannya, tidak bakal hilang. Dia pergi sebulan, 2 bulan, kemudian tatkala ia kembali dan ingin mengambil uang tersebut, mengetuk daripada rumah orang tersebut, diketuk, tapi beda, yang membuka itu adalah keluarganya. Tatkala ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai saudara, di manakah Fulan bin Fulan? Sesungguhnya aku telah menitip uangku kepada dirinya. Kemudian yang membuka pintu tersebut mengatakan, sesungguhnya dia telah meninggal dan kami tidak mengetahui di mana tempat dia menaruh uang titipanmu. Dia bingung, ini uangnya begitu banyak soalnya. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang memberi daripada perintah, coba engkau datangi Syekh Fulan bin Fulan, engkau datangi ulama, engkau datangi wali Allah di sana, di tempatnya di sana, di sini, seperti itu. Tatkala di tempat menemui daripada ulama tersebut mengatakan, wahai Syekh, sesungguhnya aku menitip uang kepada Fulan bin Fulan, akan tetapi ketika aku ingin mengambilnya ternyata ia telah meninggal.
dia telah wafat dan keluarganya tidak mengetahui tempat di mana orang tersebut menaruh hartaku. Kemudian sang syekh bertanya, sang ulama bertanya, apakah orang ini adalah orang yang soleh? Apakah orang ini adalah orang yang baik, taat ibadah, gemar dalam melaksanakan ibadah? Kemudian orang tersebut menjawab, iya, dia adalah orang yang amanat, dia terkenal adalah ahli ibadah. Maka sang soleh mengatakan, coba engkau datangi sumur Zam-Zam di seperempat malam, di sepertiga malam. Dan tatkala engkau sampai di sumur Zam-Zam, maka panggil orang tersebut, nama orang tersebut. Maka dilakukan. Tatkala ia ke Mekah, dia ke depan sumur Zam-Zam dipanggil Fulan bin Fulan. Akan tetapi tidak ada yang menjawab. Seperti itu. Kenapa disuruh ke sumur Zam-Zam? Karena sumur Zam-Zam itu adalah tempat di mana ruh-ruh yang mati, yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu berada. Jadi kalau kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka arwah kita akan berkumpul di sumur Zam-Zam. Jadi dipanggil Fulan bin Fulan, gak nyaut. Dia bingung. Kemudian dia balik lagi ke orang alim tersebut dan mengatakan, wahai syekh, sesungguhnya tatkala aku sampai ke sumur Zam-Zam, kemudian aku memanggil Fulan bin Fulan, tidak ada jawaban. Kemudian sang syekh mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Kemudian sang syekh berkata lagi, coba engkau ke Hadramut sana, ke sumur Zurhud yang di belakang daripada Magam Nabi Allah Hud alaihi salam, engkau panggil di sana. Karena sesungguhnya di sana adalah tempat berkumpulnya ruh-ruh yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mengikuti, dia pergi ke Hadramut ke Yaman sana, ke tempat daripada sumur Zurhud. Tatkala sampai di sana, ia memanggil daripada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Tatkala itu terdengar sautan, labbaik ya ibadallah, aku menyahut daripada panggilanmu wahai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang bingung. Ini orang yang dulunya hidup terkenal orang soleh, orangnya amanat, orangnya hobi dalam melakukan ketakwaan kepada Allah, hobi dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada di sumur Zurhud yang terkenal tempat berkumpulnya orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Saat itu ditanya, kok engkau bisa berada di tempat ini? Ketahuilah, sesungguhnya di dunia dulu aku memang ahli ibadah. Aku terkenal adalah orang yang hobi, orang yang amanat, hobi ibadah. Akan tetapi aku melakukan satu kesalahan, yaitu apa? Aku sering memutus daripada tali silaturahmi sehingga aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ditanya lagi, udah di mana? Ente udah mati su'ul khatimah? Ditanya lagi, di mana kamu naruh uang? Sesungguhnya aku naruh uang di loteng daerah sini, di sini. Kemudian dia pulang. Setelah pulang mengatakan kepada keluarganya, kata apa ruh tersebut, sesungguhnya naruh uangku di sini. Dan diambil dan benar adanya. Bayangin, orang ahli ibadah, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang terkenal amanat, itu bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata apa? Karena ia memutus daripada tali silaturahmi. Hati-hati. Makanya jangan sekali-sekali memutus daripada tali silaturahmi. Orang yang suka memutus daripada tali silaturahmi, bayangin ini, dikatakan pula suatu kampung apabila ada satu orang hobi gemar mutus daripada tali silaturahmi, maka Allah tidak akan menurunkan rahmat ke kota tersebut. Jadi di kampung tersebut ada orang gemar tukang mutus tali silaturahmi, maka kota tersebut, daerah tersebut tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kota tersebut. Bagaimana dengan dirinya yang hobi dalam memutus daripada tali silaturahmi? Maka sekali lagi diingatkan, jangan sampai kita memutus daripada tali silaturahmi. Jalin hubungan tali silaturahmi. Maka dikatakan barang siapa man kana yu'min billah wal yawmil akhir, barang siapa yang dia iman sama Allah dan hari akhir, falyasilahimahu, maka ia harus menjalin daripada tali silaturahmi. Penting tali silaturahmi itu. Kalau kita mutus daripada tali silaturahmi kepada keluarga kita, kepada murid guru-guru kita, maka itu membuat mereka menjadi sedih, menyakiti hati mereka. Apalagi barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga yaumil qiyamah. Ini kalau kita punya salah sama kita punya guru,
maka dosanya nggak bisa diampuni. Kalau kita punya dosa sama orang tua, misalkan sama ibu kita, sama ayah kita, bisa diampuni dengan apa? Dengan minta maaf kepada beliau, dengan melakukan apa, dengan berzikir seperti apa atau yang lainnya, bisa diampuni. Tapi kalau sama guru, hati-hati. Kalau seorang murid punya salah, durhaka sama gurunya, maka dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil qiyamah. Gitu. Jadi kalau kita mau bakti, kita kangen bakti sama orang tua kita yang telah meninggal, kita rindu bakti sama guru-guru kita yang telah meninggal, maka lakukan 3 hal tersebut. Yang pertama apa? Jangan pernah lepas mendoakan mereka. Yang kedua, apabila kita melakukan amal baik, maka niatkan amal tersebut untuk mereka. Dan yang ketiga, cintailah orang dicintai mereka, dan sabunglah tali silaturahmi kepada orang dicintai oleh mereka. Seperti itu. 3 hal tersebut kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang begitu banyak berkat beliau semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat, telah kita dengarkan nasihat dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini masuk ke dalam hati kita, sehingga bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan dan kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita untuk melukai hati orang tua dan hati guru-guru kita, sehingga mudah-mudahan guru dan orang-orang tua kita selalu dijaga oleh Allah. Dan kita selalu dapat berkah dari orang tua dan guru-guru kita. Ini jamaah punya guru apa enggak? Di mana? Nah, di SD. Kalau di SD guru sebatas dunia. Tapi guru yang benar-benar dianggap guru itu yang mengajak dan mengajarkan kita untuk sampai selamat ke akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia bersama mereka, dan Allah kumpulkan juga kita bersama mereka, guru dan orang tua kita nanti di yaumil qiyamah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan doa maulid dan doa ratib, dan sekaligus kita sama-sama munajat, kita sama-sama husnuzan billah, kita sama-sama minta kepada Allah mudah-mudahan dengan berkahnya ratib, berkahnya maulid, berkahnya sholawat nariyah, berkah daripada zuriyah Rasulullah, ahlul bait tadi, apa-apa yang menjadi niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait yang pada kesempatan malam ini, siapa namanya? Saya tahunya ceping aja, namanya siapa? Siapa? Siti Rahmah. Siti Rahmah yang saat ini sedang mengandung, sedang hamil, posisinya dalam keadaan 4 bulan. Mudah-mudahan kehamilannya, kandungannya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari persalinannya, baik kandungan janin ataupun ibunya, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak saleh salehah, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib izin dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli jadatina syabil rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakir, hamdan amin, hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lama nazmar fikum min daralil awsabil Muhammadiyati uquda. توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجه في توجهات خارج الوسيلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه العمل فتعود ظافرا وألف بعزتي أحد الحافة تكشى منه البيوتات الكاملة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك للمدة
المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومنزلك وسمع إمدادك في عبادك وجاكك وسياساتك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وتبلغنا من قلب إليك وإلى حاضر بغاية آمالنا وأن تقبل منا ما دعونا في منيتنا وأعمالنا وتجعل في الحضرة حد الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نسألك بحمدك الحسن فلا تهلكنا وارزقنا جميلا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك ورسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالجزاء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصلح هذا الحبيب ووازر وواله وظهر اللهم ببركاته وسليم بجهد أولادنا وعلى كثرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الأبد وآيات الكون في جميع القلب منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأنا وشورا واشف اللهم توبة المكروبين واهدي إلينا المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وارزق الأدب ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإلى بتعيد من عندك نسأل المعاندين من المنافقين والكفار واجعل يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن من الذنوب والخطايا واجعلنا في الأعمال بطاعتك واشرك بخدمتك كائنين واجعلنا وفيتنا فلا وفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم أجرنا من غير ضرار وأجرنا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأجرنا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من الرسول أوفارها ومن الأذهان أشباهها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أديابها ومن الأزكى أجزالها ومن الآخرة أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم